Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebatku kelas 6. Gimana kabar kalian di rumah? Tetap semangat belajarnya ya. Jangan lupa kita semua harus tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga imun tubuh. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi PLH atau Pendidikan Lingkungan Hidup. Materinya apa? Kita teruskan pada pertemuan sebelumnya. Kalau kemarin kita mempelajari tentang pemeliharaan lingkungan biotik, hari ini kita akan mempelajari tentang lingkungan abiotik. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak hebatku, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pemeliharaan lingkungan biotik. Kita ingat-ingat kembali ya. Nah, di belakang Bu Anis sudah ada animasi video ini. Di belakang Bu Anis ini ada komponen-komponen biotik dan abiotik. Apa sih bedanya? Ya, bedanya kalau biotik itu terdiri dari makhluk hidup, sedangkan abiotik itu lawannya. Itu tidak. Jadi lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri dari unsur-unsur yang tidak hidup atau benda mati. Nah, kalau lingkungan biotik kemarin terdiri dari apa saja ya? Ya, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan lingkungan biotik sendiri dibedakan menjadi ada produsen, ada konsumen, dan juga ada pengurai. Nah, setelah mengingat-ingat materi tentang lingkungan biotik, sekarang kita akan belajar tentang materi lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri dari unsur-unsur makhluk tak hidup atau benda-benda mati. Contohnya, ada tanah, ada udara, ada matahari, ada suhu. Nah, kita harus memelihara lingkungan abiotik tersebut. Caranya bagaimana? Misalnya, kalau tanah, ya, kita tidak boleh membuang sampah plastik sembarangan karena dapat mencemari tanah, ya kan? Plastik itu tidak bisa diuraikan, makanya kalau kita mempunyai sampah plastik harus dibakar. Lingkungan abiotik yang pertama adalah air. Air merupakan komponen penting bagi makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak akan bisa bertahan hidup. Nah, oleh karena itu kita harus menjaganya. Tidak boleh kita cemari. Contohnya seperti apa? Nah, kita tidak boleh membuang limbah sembarangan ke sungai. Tidak boleh mencemari air. Lingkungan abiotik yang selanjutnya yaitu udara. Udara ini adalah campuran dari berbagai macam jenis gas dan komponen yang paling banyak adalah nitrogen dan oksigen. Nah, oksigen ini nih yang sangat penting yang kita butuhkan. Untuk apa anak-anak? Iya, tepat sekali, untuk bernafas. Bagaimana caranya kita memelihara? Nah, kita tidak boleh mencemari lingkungan, tidak boleh mencemari udara. Misalnya gimana ya caranya? Nah, kita harus menanam pohon, melakukan penghijauan. Nah, dengan cara melakukan penghijauan ini otomatis kita bisa meningkatkan oksigen. Dengan cara apa? Tumbuhan bisa berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Lingkungan abiotik selanjutnya yaitu tanah. Tanah merupakan tempat berlangsungnya hidup makhluk hidup, yaitu tumbuhan, manusia, dan hewan. Tanah dimanfaatkan untuk bercocok tanam, mendirikan bangunan, kemudian untuk makhluk hidup yang lain, misalnya untuk hewan dan tumbuhan, digunakan untuk mendapatkan makanan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, itu tadi ya anak-anak, penjelasan tentang bagaimana cara pemeliharaan lingkungan abiotik.
Untuk mengukur pengetahuan kalian tentang materi yang Bu Ani sampaikan, kerjakan tugas ini ya. Alhamdulillah, anak-anak, materi kita hari ini sudah selesai ya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa anak-anak tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.